Hampir 7 bulan beroperasi, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta kini menambah 2 tower baru guna menampung pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi mandiri. Penambahan tower ini seiring dengan larangan Pemprov DKI Jakarta yang sudah tidak lagi memperbolehkan pasien positif corona mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing, yang sebagian besar kondisinya tidak memadai. Ya pemirsa, hampir 7 bulan beroperasi Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat kini kembali menambah 2 tower yang difungsikan untuk menampung pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi mandiri. Jika sebelumnya terdapat 2 tower, yakni tower 6 dan 7 yang difungsikan untuk merawat pasien corona ini secara keseluruhan, kini tower 4 dan 5 ini hampir sudah bisa difungsikan untuk menampung pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi mandiri khusus untuk mereka warga DKI Jakarta dan juga warga Jabodetabek. Pemirsa, penambahan ini juga seiring dengan larangan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak lagi melakukan isolasi mandiri secara mandiri di rumah masing-masing yang dirasa tidak memadai. Selain itu juga tidak terlepas dari penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta yang kian hari kian menambah. Kami juga telah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit sendiri bahwa per 10 September hari ini sudah terdapat sekitar ataupun sebanyak 1.635 pasien yang telah terkonfirmasi positif di Rumah Sakit Wisma Atlet ini. Untuk informasi towernya sendiri, pemirsa, ada tower 5 yang dikabarkan sudah difungsikan sejak Rabu kemarin, dan untuk tower 4 sendiri ini masih dalam persiapan akhir. Tentunya dari segi listrik dan juga air yang diperkirakan akan rampung sekitar 2-3 hari ke depan. Untuk persyaratan lebih lanjut, pemirsa yang ingin menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet ini, ada beberapa syarat tentunya yang harus dipenuhi oleh pasien sendiri, yakni harus menunjukkan surat rujukan dari puskesmas setempat dan dibarengi dengan keterangan tidak mampu melakukan isolasi secara mandiri di rumahnya, kemudian membawa hasil lab PCR yang menyatakan Anda positif, kemudian juga safe handling. Artinya pemirsa, jika Anda ingin melakukan isolasi di Wisma Atlet ini harus mempersiapkan syarat-syarat tersebut. Dari Jakarta, Gita Iha, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi nyata di lapangan mengenai okupansi rumah sakit di tengah terus melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan Indonesia hingga hari ini? Saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Lia Partakusuma selaku Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Lia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Dok. Dok, kalau kita melihat dari apa atau mendengar dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini, dari 4.053 tempat tidur khusus pasien COVID sudah 77% terisi. Apakah artinya ini memang kondisinya memang nyatanya seperti itu, justru lebih tinggi dari pantauan dari Persi ini? Ya, terima kasih Mas Alfat. Jadi kalau kita memang belakangan ini dalam beberapa minggu terakhir mendapatkan banyak masukan dari rumah sakit di seluruh Indonesia yang menyatakan tingkat hunian khususnya untuk isolasi COVID yang membutuhkan ICU meningkat. Artinya dari tempat tidur yang ada sekarang ini pada tempat-tempat tertentu, ya tentu tidak semua provinsi, terutama 8 provinsi yang terbesar yang angkanya tinggi, itu terjadi lonjakan kebutuhan. Dan kalau kita lihat bahwa data terakhir dari tanggal 9 kemarin menyatakan ada penambahan 3.307 kasus COVID terkonfirmasi. Data kami juga menyatakan bahwa kurang lebih 24,5% dari pasien tersebut yang positif dirawat di rumah sakit, kurang lebih jumlahnya sekitar 49.800-an. Okay. Nah, kalau kita berkaca pada angka ini, tentu kita bisa menduga bahwa terjadi kelambatan untuk pasien-pasien COVID baru yang ingin masuk ke rumah sakit yang membutuhkan tempat-tempat perawatan khusus. Nah, seperti itu mungkin. Untuk data lengkap kita bisa lihat dari data dari DKI maupun mungkin data nasional yang ada di Kementerian Kesehatan maupun Satuan Tugas COVID. Baik, Dok, kalau kita lihat di Jakarta ini kan jumlah rumah sakitnya cukup banyak. Tadi dikatakan ada 190 rumah sakit begitu. Ini lain halnya dengan di daerah yang rumah sakitnya justru mungkin lebih sedikit dibandingkan Jakarta. Bagaimana kemudian di daerah ini mengatasi atau mengantisipasi dengan rumah sakit yang sudah mulai penuh saat ini, Dok?
Ya, jadi ini juga terkait dengan angka deteksi. Kita tahu bahwa di Jakarta, angka pemeriksaan untuk COVID-19 ini memang jauh lebih tinggi daripada angka-angka di provinsi lain. Jadi walaupun rumah sakit cukup banyak dan juga bahkan beberapa hari yang lalu pemerintah Provinsi DKI juga sudah menambahkan, bukan hanya mungkin sejumlah yang diajukan sebelumnya, tetapi sudah banyak rumah sakit yang justru diminta untuk menjadi betul-betul rumah sakit yang hanya merawat COVID-19. Jadi kalau kita lihat memang pertambahan ini tidak merata, tergantung dari kasus yang ditemukan dan juga kalau di daerah-daerah mungkin saja justru angka deteksinya yang kurang. Gitu. Selain Jakarta, daerah mana yang kemudian bisa dibilang darurat begitu dok untuk kapasitas atau okupansi rumah sakit? Jadi kalau kita lihat angka yang tertinggi adalah DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar, Sulsel, Kalsel, Sumut, dan Bali. Tapi kalau kita lihat memang mereka atau provinsi itu mempunyai fasilitas yang berbeda-beda. Betul. Jadi tidak bisa pukul rata, bisa jadi misalnya seperti yang angka awal yang tertinggi adalah DKI, tetapi juga diikuti dengan bila provinsi tersebut tidak mempunyai rumah sakit yang cukup, contohnya adalah misalnya seperti Bali, ini juga akan membuat angka tersebut rumah sakitnya menjadi kurang kapasitas untuk merawat pasien COVID. Di samping jumlah rumah sakit, tentunya yang perlu diperhatikan adalah jumlah dari tenaga medisnya juga kan dok? Nah ini kemudian bagaimana bisa jika nantinya ada penambahan misalnya ada ruang darurat, misalnya gedung olahraga dijadikan rumah sakit darurat misalnya seperti itu. Kan butuh tenaga medis juga. Ini dari mana kemudian Persi juga berkoordinasi dengan pihak ID mungkin atau pihak Pemprov setempat untuk mengkoordinir itu semua? Ya, jadi kita mendapatkan keterangan terutama dari Pemda ya yang bisa kita cepat mendapatkan tenaga SDM tambahan, yaitu dengan direkrutnya relawan-relawan yang mungkin bisa membantu rumah sakit. Jadi seperti diketahui bahwa jenis rumah sakit itu bermacam-macam. Ada rumah sakit yang ditujukan benar-benar full hanya merujuk pasien hanya menerima pasien COVID saja. Ada juga rumah sakit yang masih harus menerima pasien non-COVID, masih juga harus menerima pasien COVID. Jadi 50-50 seperti itu. Kemudian juga ada pasien yang tidak merawat COVID. Nah ini mungkin dari Pemda setempat ini akan memberikan atau melihat data-data mana rumah sakit yang membutuhkan SDM, terutama untuk yang punya ICU, karena tenaga di ICU ini dokter maupun perawatnya itu harus lebih banyak daripada yang dirawat di ruang isolasi biasa. Jadi kelihatannya kalau kami lihat bahwa adanya tambahan-tambahan SDM ini mudah-mudahan juga bisa angin segar gitu untuk kami rumah sakit yang terus terang saja memang kewalahan akibat dari banyaknya pasien yang akhir ini beberapa pekan ini bertambah ke rumah sakit. Oke, tadi dokter artinya mengatakan bahwa butuh juga untuk staf tenaga kesehatan di ruang-ruang ICU. Tapi kan ruang ICU ini kan butuh pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan perawat-perawat biasa begitu kalau tidak salah. Iya, jadi memang rumah sakit kita mengaturnya tuh untuk yang baru, yang relawan-relawan itu akan kita taruh untuk di ruang-ruang lain yang bukan isolasi COVID biasanya. Jadi akan ada pengaturan. Kalau kompetensinya memang sudah bisa masuk ke ruang-ruang isolasi atau ruang ICU, akan ditempatkan di sana. Tetapi bila tidak, mungkin justru tenaga kesehatan yang di rumah sakit yang akan menempati ruang isolasi, tetapi yang baru atau yang relawan itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang tidak membutuhkan kompetensi khusus. Seperti itu. Ya, tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa ada rumah sakit yang 50-50 begitu, setengahnya melayani pasien COVID, setengahnya masih pasien umum. Nah ini apakah kemudian rumah sakit seperti ini juga dari laporan kepada Persi, bagaimana mereka kemudian menjalankan itu semua? Karena kan mungkin lebih sulit begitu untuk menjalankan itu. Ya. Terus terang kalau kita lihat ya bahwa kondisi yang berat adalah buat kami yang harus menerima kedua jenis pasien tersebut. Satu, kita tidak boleh mencampur alur mereka. Jadi alur yang non-COVID dengan alur yang COVID tentu harus terpisah. Kedua, kita memang harus mempunyai tenaga-tenaga khusus untuk keduanya. Artinya pasien-pasien COVID yang membutuhkan perawatan bukan hanya dokter paru dan penyakit dalam saja, tapi bisa jadi ada komplikasi-komplikasi lain. Mereka tuh harus merawat mungkin pasien COVID juga dan merawat juga pasien non-COVID. Nah itu yang beratnya buat kami seperti itu.
Baik, semoga ini bisa menjadi perhatian semua pihak agar kemudian masyarakat juga bisa mewaspadai hal ini semua dan agar tidak tertular begitu ya, menjaga protokol kesehatan dengan benar. Terima kasih Dr. Lia Partakusuma sudah bergabung bersama kami selaku Sekjen dari PRSI Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat siang, Dok.